Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show. Dan pemirsa di rumah, kami juga ingin mengundang Anda untuk berinteraktif. Silakan di line telepon yang tertera di layar kaca Anda di 082253688839. Baik, topik kita mengenai sosialisasi hubungan industrial di Kota Banda Aceh. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya apa sebenarnya itu hubungan industrial oleh Pak Bahtiar ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan pemerintah kota ini upaya dalam melakukan sosialisasi hubungan industrial ini ke para buruh kah, apakah langsung ke perusahaan atau bagaimana ini Pak? Langkah-langkah pemerintah Kota Banda Aceh, kedengaran ya? Iya. Pemerintah Kota Banda Aceh tentu seperti saya sampaikan tadi memiliki kewajiban melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan pertama kepada dunia usaha, kepada para pengusaha tentang bagaimana para pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Banda Aceh diberi kenyamanan oleh pemerintah, diberi kenyamanan dan fasilitas yang memudahkan mereka untuk berusaha. Ini dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya, karena bagaimanapun dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Banda Aceh sudah merupakan satu kewajiban pula yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Kemudahan-kemudahan itu salah satunya lah yang pertama diberikan kepada mereka kemudahan dalam mengurus surat izin. Ini Banda Aceh sebagaimana kita ketahui bersama kalau bicara tentang pelayanan publik, ini mungkin untuk di Aceh sudah merupakan nomor satu. Perizinannya lebih dipermudah ini Pak ya. Malah sekarang sesuai dengan Permen 24 dinyatakan harus sistem online lagi. Jadi tidak perlu lagi pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Banda Aceh itu harus datang ke pemerintah Kota Banda Aceh, tapi dengan sistem online ke depan itu mereka sudah bisa mendaftarkan usahanya. Ini kemudahan yang pertama. Baik, kita potong sebentar Pak ya. Ada penelpon yang masuk. Kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, semuanya terputus ya. Dan bisa coba kembali di line telepon. Baik, sudah terhubung. Halo. Iya, terputus kembali. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Tadi sudah yang pertama ini Pak Bahtiar ya. Yang kedua, setelah pelayanan publik terhadap yang diberikan kepada pengusaha bahwa memudahkan mereka dalam berurusan secara administrasi, karena kalau dulu itu dinyatakan bahwa sulit sekali kita berinvestasi di daerah-daerah karena rumitnya persoalan birokrasi tersebut. Alhamdulillah Pak Wali Kota kita selalu menekankan jangan persulit. Jadi kalau ada istilah orang kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit, di Kota Banda Aceh bukan dalam arti negatif, tetapi dalam arti positif. Kalau orang lain mengatakan kalau berurusan kalau sudah ada duit mudah, tapi di Kota Banda Aceh tanpa duit. Ini harus kita tekankan. Dan apabila ini ditemukan dalam setiap pelayanan administrasi untuk pengusahaan, ini mungkin bisa mengarah kepada pemecatan pegawai tersebut. Alhamdulillah ini ada sanksi-sanksinya juga ini ya. Yang berat. Selain mungkin dipermudah, apakah juga dipercepat tidak ini Pak? Dipercepat. Kita dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kepada pengusaha, kita punya standar. Sebuah surat itu standarnya mungkin harus siap 1 hari ya 1 hari, harus siap 2 hari 2 hari. Yang penting syarat yang dimintakan dalam setiap pengurusan itu harus lengkap. Ini maka hari ini lahirlah pelayanan satu pintu di Kota Banda Aceh, dan insya Allah pada bulan September itu Wali Kota Banda Aceh akan meresmikan mal pelayanan publik pada bulan Oktober. Ini di Pasar Aceh ini di Pasar Aceh. Ini satu komitmen pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu wujud percepatan berusaha. Ini merupakan program pemerintah Republik Indonesia Pak Jokowi bahwa dalam berusaha harus diberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Tentu kemudahan-kemudahan itu semua punya standar, punya prosedur yang harus dilalui. Yang kedua, kita sedang mencoba mengkaji kemudahan-kemudahan apa lagi yang bisa kita berikan kepada mereka sehingga investor-investor di luar itu masuk ke Kota Banda Aceh, karena dengan luas Kota Banda Aceh 61 km persegi, tentu ini kita harus lebih fokus kepada jasa dan perdagangan di Kota Banda Aceh yang tercinta ini. Iya, baik. Dan sebenarnya juga ada penelpon lagi, coba kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo Bapak. Halo. Ya, sepertinya juga masih belum tersambung bersama kita di sini. Ya, tadi bagaimana perwujudan dan juga yang apa sudah dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan hubungan industrial ini. Baik.
Ada tambahan lagi apa setelah tadi ada dipermudahnya dalam mengurus administrasi, kemudian juga hal-hal lain? Mengenai sosialisasi tentang hubungan kinerja industri ini merupakan juga salah satu tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Alhamdulillah, menurut laporan hasil pekerjaan dari Dinas Tenaga Kerja hari ini terus dilaporkan kepada kita melakukan sosialisasi. Pertemuan-pertemuan yang secara rutin dilakukan oleh tenaga kerja dengan pihak pengusaha. Tentu dalam hal ini bekerja sama juga dengan Kadin dan serikat pekerja dan sebagainya, ini bagian dari yang tidak terpisahkan. Kita semua kalau ada sebuah aturan, maka di samping pemerintah mensosialisasikan, semua kita yang hadir di sini dan yang mendengar pertemuan ini juga wajib menyampaikan kepada pengusaha-pengusaha sehingga mereka tahu hak dan kewajibannya, yang dipekerjakan juga tahu hak dan kewajibannya, sehingga alam iklim pengusaha di Kota Banda Aceh dan pekerja di Kota Banda Aceh akan lebih baik ke depan. Iya, mungkin dari laporan dari Dinas Tenaga Kerja, Pak, terkait dengan jumlah badan usaha yang ada di Kota Banda Aceh sekitar 3.000-an lebih, itu sudah real atau bagaimana ini, Pak? Angka yang disampaikan oleh Kadin itu sudah real, lebih kurang 3.000-an pengusaha yang ada di Kota Banda Aceh. Tentu itu data yang terus berkembang. Kalau hari ini mungkin kita tahu data pengusaha itu 3.000, mungkin besok bisa 3.100 gitu. Karena memang hari ini dengan ibu kota Banda Aceh ini sebagai ibu kota provinsi, ya juga semakin banyak orang berlomba-lomba bagaimana mendapatkan kesempatan untuk berusaha di Kota Banda Aceh, apapun bentuk usahanya. Apalagi dengan izin yang dipermudah memungkinkan siapapun masuk ke Kota Banda Aceh. Nah ini juga bicara tentang usaha, ada pengangguran juga nih Pak ya. Untuk tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh sudah mulai menurunkah atau bagaimana ini Pak? Dari angka 12%, kita sudah 7,29%. Ini menunjukkan kinerja pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal menurunkan angka pengangguran sudah sangat signifikan. Namun demikian kita tidak boleh berpuas diri karena Pak Wali menyatakan kalau bisa tahun 2020 itu menjadi 4 atau 5% angka pengangguran. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, menurunkan angka pengangguran ini bukan hanya tugas Dinas Tenaga Kerja, tetapi tersebar dari berbagai dinas yang ada di Kota Banda Aceh. Ini berbicara tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja. Punya peran masing-masing ini Pak. Punya peran masing-masing. Ada kalau tenaga kerja hari ini melatih mereka, memberikan skill kepada mereka. Dinas Kelautan juga memberikan pemberdayaan tentang kelautan dan sebagainya. Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40, mereka juga punya hak untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan pemuda, sehingga mereka itu bisa berusaha dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Ini semua dinas di Kota Banda Aceh berbicara tentang bagaimana menanggulangi kemiskinan. Karena kalau kita bicara membuka lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja dan menciptakan kemampuan dan skill bagi masyarakat, juga bicara tentang yang pada akhirnya menanggulangi kemiskinan. Karena itu visi misi wali kota, penanggulangan kemiskinan tentu diawali dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang harus kita tumbuhkan. Lagi-lagi merangkul SKPA yang ada di Kota Banda Aceh, masing-masing punya perannya masing-masing untuk meningkatkan ini, dan Pak. Sumber penganggaran kita tentu dari APBK kita sendiri, dari APBA, dan termasuk dari APBN. Pak Wali selalu menyampaikan, saya minta dinas itu tidak tidur. Dan selalu harus berkunjung ke Jakarta, dan setiap berkunjung ke Jakarta harus laporan kepada saya apa yang dibawa pulang. Bukan hanya sekadar jalan-jalan, beliau sudah tekankan. Maka sudah diinstruksikan kepada seluruh kepala SKPD, setiap kepala SKPD yang pergi ke Jakarta harus bawa pulang uang. Maknanya mengajukan DID kita ke pusat, dan itu diterima oleh pemerintah pusat, dan pembangunan di Kota Banda Aceh akan lebih baik. Menuju Kota Banda Aceh yang gemilang ini Pak ya. Saya coba kembali ke Pak Habibie ini. Pak Habibie melihat kondisi perekonomian di Aceh terkait dengan ada para pekerja. Nah ini juga dari serikat pekerja sendiri, apa sih kendalanya mungkin di tahun ini? Ada tidak hak-hak mereka mungkin yang belum terpenuhi terkait dengan hubungan industrial ini juga? Ya, dalam konteks hubungan industrial kita memang bisa melihat permasalahan-permasalahan yang sampai dengan tahapan mediasi di tingkat bipartit, di tingkat Dinas Tenaga Kerja, sampai dengan ke pengadilan hubungan industrial. Artinya memang kalau secara umum di Aceh ataupun khususnya di Banda Aceh, perselisihan itu tetap ada soal perselisihan hubungan industrial, tapi secara umum masih bisa diselesaikan secara bipartit dan tripartit. Tapi tentu saja peran dari Dinas Tenaga Kerja untuk lebih
melakukan pendekatan yang kepada para pelaku usaha dan juga pekerja dengan melakukan sosialisasi. Ini sangat penting, dan itu sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh bersama jajaran untuk melakukan sosialisasi sehingga bagaimana pelaksanaan hubungan industrial ini tidak sampai dengan perselisihan yang memberatkan kondisi hubungan kerja yang ada gitu. Dan tadi Pak Bahtiar juga menyinggung soal investasi yang dipermudah secara izinnya. Kami juga berharap pemerintah Kota Banda Aceh mengawasi regulasi-regulasi yang sudah ada dan memfungsikan lembaga-lembaga yang dibentuk di bawah Dinas Tenaga Kerja ya, khususnya LKS tripartit, kemudian adanya Dewan Pengupahan. Ini sebagai jalan untuk kita untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi dalam waktu dekat juga Banda Aceh hadir investasi yang besar, ya, yang nanti juga akan menyerap tenaga kerja. Itu sudah siap Kota Banda Aceh ini Pak ya? Iya, seperti itu. Jadi kita juga mempersiapkan infrastrukturnya sudah ada, fasilitas pelayanan perizinan juga mudah, tapi juga bagaimana tentang hak-hak tenaga kerja ini menjadi perhatian penting karena selama ini juga masih banyak pengaduan-pengaduan para pekerja yang menerima upah masih di bawah upah minimum. Nah, dengan diberlakukan nanti upah minimum kota, ini kan juga menjadi hal yang baru, jadi masalah juga nantinya ketika tidak diimplementasikan. Bagaimana para pekerja di Banda Aceh bisa mendapatkan upah yang layak. Nah, sehingga tadi hubungan industrialnya bisa terjalin dengan harmonis, dinamis, kemudian juga terciptanya kondisi yang nyaman di Banda Aceh, karena kita juga ingin melihat indeks kebahagiaan Pak Bahtiar ya, Pak Bukhari. Jadi indeks kebahagiaan dengan terwujudnya tadi upah yang layak, kemudian kerja yang layak, dan hidup layak. Jadi bisa kita lihat indeks kebahagiaannya masyarakat, khususnya kaum pekerja. Karena juga dari 200.000 lebih penduduk Kota Banda Aceh, 110.000 angkatan kerja itu kita melihat kan tergolong dari berbagai segmen ya, ada yang ASN, yang swasta, dan juga ada yang wirausaha. Jadi kita inginkan kondisi ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, hubungan industrial yang harmonis itu, ya seperti itu. Oke, ya. Saya coba beralih kembali ke Pak, di sini ada Pak Bukhari ya Pak. Tadi Kadin selaku organisasi yang membawahi perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh dan juga khususnya di Kota Banda Aceh. Nah, mungkin ini perkembangan dunia usaha sendiri Pak di Kota Banda Aceh seperti apa ini menurut pantauan dari Kadin? Ya, terima kasih. Memang kalau misal kita lihat ke belakang bahwa sepertinya aktivitas organisasi Kadin ini sedikit mungkin kurang bergairah, barangkali bisa dikatakan seperti itu. Itu dikarenakan kenapa? Memang suasana, kondisi yang ada di daerah kita pada saat ini, misalnya Kadin itu kan asosiasi daripada pengusaha. Pengusaha itu kan punya perusahaan. Nah, pengusahaan itu punya perusahaan atau bisa melaksanakan kegiatan usahanya. Tetapi dikarenakan belakangan ini kita mungkin bisa melihat bahwa kadang-kadang orang yang punya perusahaan tidak mendapatkan pekerjaan. Tetapi orang-orang yang istilahnya mungkin dekat dengan kekuasaan atau ada cara tertentu yang tidak mungkin kita publish, ya kan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi orang-orang yang bisa dikatakan pengusaha atau di bawah yang di bawah ayoman Kadin ini berkesempatan untuk melihat saja. Jadi bisa kita katakan kondisi pada saat belakangan itu istilahnya sedikit ref, tapi mudah-mudahan ke depan ini juga kita sangat berharap kepada pemerintah barangkali untuk lebih intern ya kan dalam menghidupkan organisasi-organisasi, apalagi seperti Kadin ini kan dibentuk berdasarkan undang-undang. Nah, jadi pantas untuk dibesarkan, sekaligus Kadin itu sendiri punya visi misi untuk menyelamatkan para pengusaha. Nah, karena kenapa ketika pengusaha ini terselamatkan, artian kata apa yang diinginkan bisa terpenuhi, secara otomatis orang yang membantu pengusaha itu kan pekerja. Nah, dengan sendirinya otomatis pekerja juga akan mendapat satu kebahagiaan. Nah, jadi sinkronisasi inilah yang kita harapkan, terutama sekali dukungan pemerintah di masa depan. Seperti itu. Oke, artinya di sini juga artinya di sini Kadin juga punya peran penting nih Pak ya, tentu untuk melihat bagaimana para pengusaha ini terus menggeliat di Kota Banda Aceh ya. Dan itulah fungsi dari Kadin ini sendiri ya. Nah, tapi ini Pak dari memajukan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Banda Aceh dari mungkin usaha kecil ke menengah ke lebih besar lagi. Mungkin di sini apa sih para pemerintah Kota Banda Aceh di sini Pak?
Kalau kita bicara tentang peran pemerintah dalam menghidupkan usaha kecil, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, sebagaimana saya sampaikan, kalau ini untuk Kota Banda Aceh tidak perlu diragukan lagi. Salah satu bentuk komitmen wali kota pada saat beliau mencalonkan diri sebagai wali kota Banda Aceh, beliau menyatakan pertama akan menghidupkan perekonomian Kota Banda Aceh, terutama usaha mikro, usaha mikro UMKM. Apa yang dilakukan? Kita sering mengatakan bahwa satu kendala yang sering dihadapi oleh usaha kecil dan menengah adalah akses permodalan. Kota Banda Aceh hari ini sudah membentuk sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang namanya Mahira yang sudah kita kenal, itu memberikan modal kepada masyarakat tanpa agunan. Kalau sudah bicara syariah, tentu marginnya tidak sama dengan profesional. Ini merupakan salah satu hal yang sangat membanggakan kita. Pak Amin, apalagi ini hari Pak Wali Kota kita sebagai Ketua MES, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh, yang terus beliau bukan hanya bicara Banda Aceh, tapi terus ini beliau punya program dalam bulan ini bagaimana bisa mengelilingi Aceh berbicara tentang ekonomi syariah. Kembali ke pokok masalah Kota Banda Aceh dengan terbentuknya lembaga keuangan mikro syariah yang hari ini kita tahu bahwa masyarakat hampir 1.000 lebih mengambil pinjaman kepada lembaga keuangan mikro syariah, ini merupakan satu komitmen pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka memberdayakan usaha kecil dan menengah. Di samping itu juga di samping memberdayakan masyarakat juga memberantas rentenir. Ini juga menjadikan latar yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM, memberikan akses permodalan dan termasuk keterampilan. Keterampilan yang pertama kalau bicara UMKM tentu banyak terlibat ibu-ibu. Pada ibu-ibu mungkin menjahit dan sebagainya. Kalau dulu kita sering melihat bahwa diberikan pelatihan saja, tapi tidak diberikan mesin jahit. Tapi hari ini Ketua Dekranaz Kota Banda Aceh, dalam hal ini Ibu Wali Kota, beliau sampaikan kalau sudah diberi pelatihan maka sudah merupakan kewajiban kita untuk memberikan alat daripada misalnya kalau sudah mereka belajar tentang menjahit maka harus diprogramkan juga mereka harus dapat mesin jahit. Kan sering dulu pelatihan sudah ikut. Hanya pelatihan habis duit dengan pelatihan. Mesin jahit nggak tahu di mana. Ya, mereka mau seharusnya setelah mereka bisa jahit, punya mesin jahit satu yang dibantu oleh pemerintah Kota Banda Aceh, minimal ada serapan tenaga kerja lah, 1-2 orang di rumah mereka. Ini yang dihidupkan. Ini komitmen saya pikir. Ucapan harus diwujudkan dengan komitmen. Dan saya melihat pemerintah Kota Banda Aceh bukan karena saya orang pemerintah Kota Banda Aceh, tetapi fakta di lapangan. Ini adalah merupakan satu niat baik pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya adalah melalui lembaga keuangan mikro syariah, yaitu Mahira, yang hari ini terus berkembang di Kota Banda Aceh. Tentu butuh dukungan dari segala pihak. Berkaitan dengan bagaimana pengusaha-pengusaha, saya pikir pemerintah Kota Banda Aceh akan memberi kesempatan, komitmennya memberi kesempatan kepada semua pihak. Kita tidak memberikan monopoli, kita tidak mengutamakan pengusaha-pengusaha tertentu. Buktinya hari ini atas studio akan dibangun di Kota Banda Aceh, hotel juga akan dibangun. Saya baru saja melihat memeriksa izin prinsip yang diajukan oleh perhotelan. Artinya serapan tenaga kerja lebih besar lagi ke depannya. Karena Pak Wali katakan kalau saya beri izin tentu dengan prosedur yang ada, maka harus ada komitmen dari perusahaan tersebut untuk menampung tenaga kerja Kota Banda Aceh. Harus ada timbal balik juga ini Pak. Harus ada timbal balik. Di samping itu komitmen Pak Wali juga sampaikan kepada pengusaha yang masuk, mereka harus menampung produk-produk Kota Banda Aceh. Itu yang paling penting. UMKM itu yang paling penting karena produk UMKM itu adalah mereka selalu yang pertama bicara modal, yang kedua bicara pemasaran. Tentu untuk mendapatkan pemasaran baik kita bicara kualitas. Jadi jangan juga pada saat studio sudah ada atau ada tempat-tempat lain yang layak, pengusaha-pengusaha lain yang besar, kita ingin tempatkan barang produk UMKM tapi tidak layak dikonsumsi. Kualitasnya kurang. Tentu kualitas yang kita inginkan berdaya saing. Kalau sudah bicara saing, kualitas makanannya baik, yang tentu halal dan baik, karena itu perintah agama. Sudah ada standarnya nih Pak ya. Standarnya halal dan baik. Kalau halal kita bicara di LP MUI, kalau baik kita bicara di BPPOM. Mahkamah Syariah. Tentu kalau usaha rumah tangga mungkin belum begitu banyak belum ini harus ditingkatkan. Sekarang IRT izin rumah tangga tapi harus ditingkatkan pada tingkatan yang lebih tinggi sehingga itu layak bersaing. Itu penting sekali bagi usaha-usaha UMKM kita. Di situ peranan pemerintah sangat penting dalam mendukung produk-produk kita. Artinya di sini juga tinggal pelaku usaha saja ataupun usaha yang menengah ini untuk lebih meningkatkan kualitasnya sehingga juga
untuk pemasaran lebih mudah ini Pak ya. Betul. Oke. Nanti ke pemerintah sudah sangat membantu sekali bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Tadi dengan adanya simpan pinjam Mahirah ya, dan juga dengan diberikannya permodalan dan yang lain-lainnya. Artinya sangat terbuka sekali dan menyerap lapangan kerja. Nah, kalau menurut dari Pak Habibie melihat hal seperti ini sudah menggeliatkah perekonomian di Kota Banda Aceh ini Pak? Iya, ini kan tadi kemudahan-kemudahan bagi dunia usaha ya. Tapi kalau kita mau melihat lagi hubungan industrialnya, bagaimana itu bisa dilaksanakan, tentu komitmen-komitmen dan aturan-aturan itu bisa diketahui oleh semua pihak. Dan khusus Serikat Pekerja, kita melihat memang ekonomi di Banda Aceh ini semakin baik. Tadi data yang disampaikan Pak Bahtiar, Kota Banda Aceh dengan turunnya angka pengangguran, pertumbuhan ekonominya juga 100% kenaikannya dari Provinsi Aceh. Yeah. Ya, pertumbuhan ekonomi yang sampai 4,58%. Sementara Aceh sendiri 2, sekian%. Jadi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik. Tapi bagaimana pertumbuhan ekonomi ini juga bisa dirasakan oleh pekerja dengan upah yang layak. Karena kalau tadi pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi tidak sejalan dengan pembayaran upah yang layak, maka ini juga tidak bisa dirasakan oleh, atau tidak indeks kebahagiaan oleh masyarakat ini juga tidak bisa dirasakan. Dan kami juga ingin berharap investasi yang masuk ini juga bisa benar-benar menyerap tenaga kerja yang ada di Banda Aceh. Karena dengan ada serapan demikian menurunkan angka pengangguran yang ada. Dan Banda Aceh kan tidak hanya sebagai kota industri perdagangan dan jasa pemerintahan, tapi di sini juga tempat pendidikan yang mana memang lulusan-lulusan yang ada di universitas di negeri di Banda Aceh itu juga sebagai pencari kerja yang ada di Banda Aceh, sehingga akan meningkat jumlah pencari kerja ini yang memang dilihat jumlah serapan kerja lebih besar di Banda Aceh. Artinya kalau untuk guru itu lebih ke bidang jasa ya nih Pak? Itu Pendidikan, seperti apa? seperti dunia pendidikan. Dunia pendidikan kan juga banyak tenaga pengajar ya. Tapi ketika tadi disinggung soal guru, bagaimana hak-hak guru yang di bawah pemerintah atau yang diri swasta juga menjadi perhatian bersama agar seiring juga dengan pertumbuhan ekonominya. Gitu. Dan nah, kalau untuk seperti itu hubungan industrialnya yang masuk seperti apa ini Pak, untuk misalnya untuk buruh seperti guru ini, guru honorer dan yang lainnya? Ya, hubungan industrialnya ketika pembayaran upah yang sesuai, kemudian para pelaku jasa dan industri ini tadi bisa melaksanakan hubungan yang harmonis, dinamis, tentu ini sebuah capaian ya, tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pekerja. Tapi kalau tadi pelaksanaan misalkan soal upah yang diberikan kepada contohnya tadi guru mesti di bawah upah minimum, ini juga harus menjadi PR bersama khususnya pemerintah Kota Banda Aceh untuk mencari strategi bagaimana ini bisa dipecahkan supaya hubungan industrial tadi tidak hanya ketika di sektor-sektor retail atau jasa, perhotelan dan sebagainya, tapi juga di bidang pendidikan tadi juga bisa dirasakan oleh guru-guru seperti guru kontrak, guru honor, supaya mereka juga bisa menikmati pertumbuhan ekonomi dan tingkat kebahagiaan hidup di Kota Banda Aceh. Oke, nah mungkin nanti peran ini juga akan dilakukan oleh Dewan yang dia di Banda Aceh, Dewan Pengupahan Kota ya, lebih melihat ke sektor pendidikan juga ini Pak ya, sarannya ya. Oke, baik pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai pariwara berikut ini.